Halo guys, kembali lagi di Dadi Gawe Studios. Saya Ilham Rianto dan kali ini saya akan memberikan reaksi terkait konten yang dibikin oleh Julnar Risa. Ya, kayaknya menarik sih. Karena saya yakin di setiap konten-konten seperti ini ada nilai kreatifnya. Oke, langsung aja ya. Ini Julnar Risa #81 Jurit Malam and play. Selamat datang di Julnar Risa. Malam ini spesial banget karena sebenarnya kita sudah merencanakan ini beberapa hari ke belakang, tapi lanjut aja ya langsung ke perkenalannya. Ini kan nggak ada nilai kreatifnya. Oke. Salah sepatu. Ya. Jadi ini full tim ya. Biasanya kan nggak yang lengkap pasti ini. Tempatnya konon horor sih. Pasti. Pasti. Ini mereka mau ke tempat di salah satu bunker yang ada di Bandung. Prepare-nya udah pakai jaket. Tempat di masa lalu lah pokoknya. kaos kaki, terus sampai kita Mantap. juga Ini kameramennya pakai dua ini. Terus ini pakai dua lampu. Itu mudah-mudahan lancar kesananya. Ini paling lampu yang lampu LED. Lampu LED yang harganya 2 jutaan. Yang buat kamera biasanya. Oke. Musiknya lumayan sih ini. Asik. Intronya mantap. Tim Julnar Risa. Wow. Sorry. Skip. Oke. Ini pasti pakai kamera Sony lah. Noise-nya itu gak begitu kelihatan. Karena Sony hanya kamera Sony yang kuat gelap. Ya. Gila jalannya kayak gitu. Pakai jeep. Ribet amat ya buat konten. Niat sih. Jadi ya ini kita Anjay. lagi menuju venue. Ini pakai provider wifi yang belakangan ini agak lemot ya, kalian tahu semua lah. Saya nggak perlu sebut, nanti saya yang repot. Oke, skip. Ayolah. Jangan lupa apa kan? Establish shot. Nah ini kan Ini lumayan agak sedikit ekstrim ya rutenya. Bukan sedikit mas. Oh ya, ekstrim banget, banget. oke, iya. Sampai kita kayak di tengah perjalanan. Itu gelap banget sih ini tempat ini. turun, dan sekarang akan berjalan menyusuri hutannya menuju Niat ke banget. Bekasi. Kalau di mobil ya. Ini mah jarang terjadi syuting perjalanannya kayak gini. Ini ekstrim banget sih. Ekstrim bisa. Ini udah ada di tengah hutan ya. Pakai dua kamera. Gelap banget sebenarnya kalau nggak ada lampu, sama sekali nggak kelihatan. Bahkan kalau gini pun tangan kayak nggak kelihatan apa-apa. Ya untung ada dua Jadi pas lampu datang LED. sini, inget dulu mas pernah kan Elisa bikin konser di tengah hutan tuh. Salah satu kontennya itu sebelum nonton konser. Konser jalan-jalan tengah dulu di hutan. Hutan ini. Oh, hutan ini. Oke. Oh iya, ingat. Pas Mantap gak pas sih itu? kesini, Mau lihat sebulan pertama itu mau lihat konser harus Oke. bulan harus ngelewatin mobil hutan-hutan yang kayak gini. bulan. Sumpah itu Namanya pasti bulan, mencengangkan kita dan pasti nyalain asik si- lah pasti. Ya. Iya, oke.
pas beberapa kali perjalanan akhirnya disamperin sama tentara waktu itu. Karena waktu di tempat ini kan emang banyak juga dipakai buat latihan tentara ya. Nah, diberhentiin ambulan, kita udah kaget, waduh, padahal izin udah aman. Ternyata ditegur karena menyalakan ambulan sirine itu. Sirene. Oh, Sirine itu teh. sirene. Jadi nggak boleh Apa sirenanya? nyalain sirene di hutan ini. Terus kenapa? iya, terus Aneh. akhirnya terus ya kan sebenarnya mah di tengah hutan nggak akan ada keganggu kan orang nyalain sirine. Terus Iya, saya kan. nanyain, kenapa emang nggak boleh? Ternyata emang mitosnya di daerah sini tuh nggak boleh nyalain itu karena dulu pernah ada kejadian masih zaman Belanda kalau nggak salah. Ada ambulan melewati area sini, terus satu ambulan itu masuk ke jurang dan mati semua. Wanjay. Dan Satu ambulan mati semua. kebenaran kadang orang yang masih berkegiatan di sini masih sering lihat ambulan itu ulang balik. Bulan Keren sih. Ngelihat ambulans zaman Belanda di zaman sekarang. Ya kayak gitu sih. Pasti suatu yang sangat juga suaranya menyeramkan ya kalau kita sendiri melihat. kebayang suara yang sirene yang Iya, itu bisa. gitu ya. Si tentara cerita gitu, ya itu sama banget. Karena waktu itu kita pakai ambulannya juga pakai ambulan lama. Ambulan jadul juga lah ya. Udah jangan. Oke. Terus ya sempat ada kejadian nyalain ambulan terus ada beberapa orang kesurupan. Gara-gara melanggar. Untungnya kita nggak pakai ambulans ya. Enggak. Emang Nggak bawa harus sama sekali. harus menaati Tapi mungkin peraturan. ini tuh satu jalur yang nanti Mitos-mitos yang ujungnya ada kita di bakal nemuin satu daerah. bunker Oke. ya. Jadi si bunker ini peninggalan zaman Belanda Perang Dunia dan Perang Dunia Kedua ya. ya Bunker. Perang Dunia Kedua. Dan itu tuh salah satu bunker yang cukup tua lah. Oke. Oke, jadi ada sisa-sisa beberapa yang terlihat. Katanya sisanya sebenarnya masih besar, cuman sudah ada yang tertimbun sama tanah juga. Gitu. Dan jalur ini dulu juga dipakai sebagai pelarian tentara-tentara Belanda ketika Jepang masuk. Jadi kalau nggak salah tuh Jepang tuh pas nyampe tahun 42 itu nyampenya di Indramayu. Dia langsung bergerak ke Subang. Daerah Subang itu kalau nggak salah dipakai Knil untuk landasan udara lah. Oke. Zaman dulu kalau nggak salah. Habis gitu diserang ke sana. Salah perkiraan sebenarnya tentara Belanda yang berpikir Jepang tuh bakal menyerang dari Bandung Selatan. Makanya si bentengnya tuh ngadepnya ke Bandung Selatan. Si bunkernya itu Selatan, ternyata datangnya dari Bandung Utara. Oh, Terus lah, aja nih. kayak itu. Emang orang Jepang Ya. itu pintar-pintar Dan saat itu. Banyak tentara-tentara Belanda Di Indonesia yang aja Jepang mereka kepikiran untuk di menjebak sekitar sini. tentara Belanda ini. Apalagi di negara-negara lain. Di Iya. Thailand, di Vietnam, Coba kayak Laos, dibakarnya dan bakal sebagainya lagi macamnya. nanti ada apa. Filipina. Ya udah kita. Tapi kalah sama Amerika. Ya, oke, masih jalan lagi. Siap. Oke, nyala musik lagi. Oke, sedikit recap. Tadi dimulai dengan perkenalan oleh Teh Risa. Dia menjelaskan siapa aja yang ikut. Terus dilanjutkan ke perjalanan menuju tempat. Itu perjalanan menuju tempatnya juga kameramennya sampai ada yang keluar dari jeepnya ya. Itu kayak niat banget sih. Setelah menempuh perjalanan yang Sampai keluar dari mobil untuk mengambil Dan sangat jeepnya lewat dari depan. Alhamdulillah. Seperti ada pertanda kalau kita tuh nggak boleh kesini ya. Dari awal Dari awal. Pertama apa? ada gebrakan, ada geprekan. Jaga berapa? Anjay, Atap. Atap. Geprekan atap. Terus di portal. 2 kali. 2 kali. Maksa Dua lagi kali. masuk. Pohon yang gitu ya terus kita angkat. Tapi kita akhirnya sudah sampai dan kayaknya sayang aja gitu kalau kita nggak Nggak jadi. mencari tahu. Tebetnya Nah, ini aku dari sini aja, dari yang kita lihat aja udah nyeremin, apalagi kalau kita langsung datang ke tempatnya. Apa satu aja. Konon katanya, Kenapa tutupin telinga ya? walaupun siang-siang kesini,
Masa takut? Gak jarang beberapa orang lewat itu di stop sama seorang perempuan Belanda berpakaian kuning. Mantap. Kayak gitu. Bayangin kalian tengah-tengah jalan di tengah hutan mau ngarit, Tahu mitosnya? potong rumput, Saya sih di sini kayak terus ketemu sama nyonya Belanda pakai payung. sosok lah. Gila. Karena nggak jauh dari sini tuh ada satu tempat yang kalau orang sini tuh nyebutnya Leuweung Kunti. Leuweung Itu Kunti. artinya banyak ya intinya. Leuweung tuh lembah. Terus menurut Lembah. pengakuan yang ada di Lembah atas, Kunti. coba di-shoot ke atas. Mana? Gimana katanya? Segera Kenapa? ada yang jalan. Mantap. Kita masuk ke dalam yuk. Kali ini nggak bagi-bagi tim deh. Iya, enggak. Terlalu beresiko kayak. Hmm. Apalagi ada beberapa dari kita yang lagi hack. Pas saya. Nah, Terisa sendiri. Pemilihan musiknya sih ini cocok sih ya. Salute to the editor. Nah terus ini pengambilan establishing shot. Ini ada tulisan banyak macam ya. Ada Agan, PSHT, pengen tahu deh. Kasih Love, Sumbawa, itu Hermansyah, Sultan. Oke, Pas kenapa deh, ini? Dari pas pertama kita masuk hutan nih. Apa? Kamu kan tadi kayak langsung di mobil pas balik. Itu kayak setinggi atap ini, setiap kita maju sebelah kanan Ini bentuknya apa? kayak perempuan tapi nggak ngeliatin Perempuan depannya. tapi nggak ngeliat depan. Terus Ngumpet. kayak kalau diperhatiin tadi tuh kayak ninggin. Tadi pas Ena di atas tuh ada. Ninggin, nungging. Ya udah aku belajar ngobrol. Nggak tahu. Panjang. Gitu tuh kurus gini tinggi gitu. Dagu ini panjang. Saya teteh. Harus ditantang. Kena deh. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah menonton jurnal Risa sebelumnya, ini mereka kayak masukin apa ya, hantu atau jin ke dalam diri mereka untuk bisa berkomunikasi. Kunci. Istilahnya mediasi. Ya. Oke. Jahit. Hantunya dijahit mulutnya, gitu maksudnya. Apaan coba? Bukan dulu. Paling kayak ngambek. Lapor lah. Bisa. Bisa buka. Iya bisa. Tuh. Kecut kali ya? Kan muka-muka kecut. Ya, Terima kasih. kenapa di tutup mulut kamu? Gini pedang lah, benar, pedang. Terus Oke. terus kamu bisa bicara lebih kencang. Takut ngomong lebih kencang. Tidak apa-apa. Berarti ada entitas yang lebih menakutkan, lebih besar. Oh, ini pohon Jepang. Minta tolong malah di
ini. Lalu Jadi ini hantu karena dia takut, dia minta tolong, terus sama orang Jepang dijahit mulutnya biar gak minta tolong. tadi kemana-mana karena takut sama Nippon, tapi akhirnya dia ketahuan sama Ketahuan. Nippon. Oh gitu ya. Dia nggak boleh Bener kan? makan, terus jahit kamu. Tapi kenapa harus gini ya? Mungkin dia cosplay jadi ayam kali ya. Jangan ditutup lagi. Ada yang bicara sama saya, tidak boleh, harus ditutup lagi. Ya, Itu entitas yang lebih besar pastinya ya. Kalau bukan misalkan yang sebenarnya. Aduh, ya. Ada yang bicara ya. ketawa. Ngapain coba? Kreativitas tingkat tinggi ini. Dia mau mencoba mengelabui kita semua dengan menceritakan kisahnya sebagai seorang Belanda. Nah, berarti Malah nangis. Rika. Kuat, nggak bohong. Suara nangis ngapain sih? Dia juga itu kali. Kamu itu mungkin di sana di alammu, kamu itu terlalu banyak bacot, akhirnya kamu ditutup mulutnya. Makanya jangan banyak bacot. Orang Belanda dah. Makanya bingung. Sosok Bukan. Belanda banget. Sok-sok Belanda. Apaan terus? Iya, ini. Kunti itu mah. Nggak tahu Oh. siapa. Jadi memang sebelum kita datang sini minta izin dulu gitu ya sama Kuntinya Beliau kreatif sih ya ternyata. Beliau Bisa bikin cerita, kontak berusaha untuk sama mengelabui isinya kita teman-teman. semua Jadi, bahwa dia adalah orang Belanda. walaupun Ternyata sebenarnya suasananya mencekam, dia bukan. tapi kita merasa aman aja, Itu rasanya aman gitu. Kayak kurus sebenarnya kayak. Tapi emang nggak kayak orang Belanda sih. Tapi nggak bukan. Bukan nggak? bisa bohong juga ya. Oh, banyak pisang. Iya. Diana lihat. Lari kemana? Nah, Oke, pas bentar, aku mau cerita dikit. Dulu saya punya teman yang pernah kesurupan dan dia itu kesurupan bolak-balik sampai 3 kali. Kalau saya hitung sampai 3 kali ya. Dan setiap kali dia kesurupan itu si orang pokoknya ceritanya itu selalu beda. Dan kita sempat percaya di awal di pernyataan pertama pas di tempatnya itu di Pacet saat dikelat waktu itu, dan pas dia kesurupan pertama kali dia cerita A, terus dia kesurupan lagi di Surabaya cerita B, dan pokoknya sampai 3 kali versi yang berbeda. Dan bener kayaknya ini. Jadi kita jangan pernah percaya sama omongan-omongan orang yang kesurupan atau omongan-omongan makhluk lain ya, karena mereka nggak tahu apa-apa sama kayak kita. Mereka cuma bisa mengelabui kita semua. Di belakang sih. Sebelah situ yuk. Oke guys, maaf saya potong sampai sini dulu. Oke, jadi untuk bagian pertama ini hal yang akan saya nilai adalah bagaimana pembawaannya dari awal sampai pertengahan ini. Jadi di awal udah disampaikan mereka ini mau kemana dulu, ditunjukin ada siapa aja yang mau berangkat, terus habis itu kemana mau berangkatnya, terus di perjalanan ke sana diperlihatkan, terus juga itu kameramennya dia cukup kreatif, cukup berani, dia keluar dari jeep untuk mengambil shot dari depan jeepnya itu akan jalan dan akan lewat. Terus diperlihatkan tantangan-tantangan yang untuk mencapai tempat itu. Terus yang menarik juga cerita kreatif dari si Mbak Kuntinya ini, dia mampu menceritakan cerita yang cukup meyakinkan, yang ya kalau endingnya tadi tidak seperti itu,
mungkin kita akan yakin bahwa dia adalah Nyonya Belanda. Ternyata enggak, ternyata dia adalah kunti-kunti biasa yang nyamar, yang mencoba mengelabui kita, berpura-pura menjadi orang Belanda. Kenapa sih orang-orang itu, kenapa sih orang Indonesia, orang manusia, orang hantu, kenapa sih mereka kok mau banget jadi bule? Percaya dirilah dengan diri sendiri. Kunti, percayalah dengan dirimu sendiri. Nggak usah berpura-pura jadi orang Belanda, ya. Ya, ceritanya cukup menarik sih. Dijahit mulutnya, karena takut dikejar oleh orang Jepang. Ternyata bukan. Ternyata mungkin dia punya cerita yang lain kenapa mulutnya dijahit. Dan pada akhirnya dia disuruh untuk dijahit kembali. Yang bisikin ke ya ini mas siapa sih yang pakai topi, pakai jaket merah ini? Ya, pokoknya disuruh nutup kembali mulutnya, mungkin karena si penjaganya itu suruh biar ini itu, mungkin iya itu tadi, karena dia terlalu banyak bocot, akhirnya harus ditutup mulutnya kembali. Oke, itu saja untuk penilaian kreatif saya untuk bagian pertama. Terima kasih. Tertarik untuk menonton part selanjutnya, silahkan komentar di bawah, dan terima kasih udah mau menonton. Subscribe, like, and comment. Oke, thank you.